Untuk mengaktifkan Hmm. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. lagi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Hmm, Syukur baru banyak ini apa mau aku mau keluar panjatkan di dulu. kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya sih Salawat kalau keluar kita beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan takut. kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Hmm. pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat Masih takut aku takut. Tadi kan belum dicek apa-apanya. dan Islam. Semoga kita semua tetap istiqomah Assalamualaikum AA gimana? dalam, mencari ilmu. A, Teman-teman Waalaikumsalam. semua, A di Assalamualaikum. mana? salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, kita sudah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Bergabung. wabarakatuh. rekan-rekan semua, kita memulai eh, perkuliahan kita ya. Sorry, kayaknya ada salah ketik ini. Salam. Waalaikumsalam Umi. Ya, selamat datang semuanya ya. Ya, teman-teman semua, sebelumnya saya menyampaikan bahwa mata kuliah ini adalah kita sebut bukan proposal skripsi ya, tapi mata kuliah proposal tugas akhir. Nah, mata kuliah proposal tugas akhir ini nanti memungkinkan luarannya itu berupa skripsi dan juga berupa artikel yang tayang di jurnal ilmiah. Nah, karena itu proposal tugas akhir ini eh, akhirnya nanti eh, teman-teman semua mampu menulis judul proposal yang akhirnya nanti akan diujikan ya di akhir nanti ya sekitar akhir Desember atau muka awal Januari nanti kita akan ada ujian proposal. Nah, ujian proposal itu adalah ujian proposal eh, tugas akhir. Dengan luaran tugas akhir itu bisa skripsi yang lalu-lalu, yang seperti yang sudah ada, atau berupa artikel ilmiah. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak dulu kita melihat ya kelas kita dulu. Kelas kita coba sebentar dulu ya, saya akan buka kelas proposal tugas akhir. Ya, ini kelas kita. Saya akan membuatkan topik dulu ya, topik kedua, atau pertemuan kedua. Ini saya karena saat ini tidak bisa mengakses e-kampus ya, jadi kita manfaatkan Google Class dulu. Saya akan membuat kehadiran dulu ya, nanti teman-teman bisa membuat kehadiran. Oke ya, nanti ini di akhir akan saya buat
pertanyaan ini. Nanti silakan dijawab. Sekarang saya mencoba eh, menyampaikan terkait dengan materi pertemuan kita pada hari ini tentang etika ilmiah ya, tentang etika ilmiah sebagaimana yang disampaikan pada RPS. Nah, dalam RPS kita ini ada materi tentang etika ilmiah. Ya, Kerjakan satu B kan jam pertama ya? Apa? Jam keduanya kan 3B ya? Iya. ya. Oke ya, ini materi yang terkait dengan materi kita pada saat ini. Ini bisa terlihat nggak di layar? Terlihat, Pak. Terlihat ya, presentasi Bisa. terlihat ya. Lihat ada. Ya, kalau terlihat, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah proposal tugas akhir dengan tema etika akademik, ya, etika akademik dan integritas ilmiah, fondasi menyusun karya ilmiah yang bermartabat. Nah, nanti teman-teman semua akan saya berikan di kelas itu template ya terkait dengan proposal tugas akhir. Nah, template yang terkait dengan proposal tugas akhir ini ada dua. Yang pertama ada yang berakhiran skripsi. Yang kedua juga ada yang berakhiran artikel tugas akhir. Nanti akan saya jelaskan dan akan saya tambahkan di template yang ada di Google Classroom. Ya, kemudian eh, terkait dengan materi hari ini, ya, yang pertama eh, terkait dengan materi hari ini, yang terkait dengan tugas akhir itu yang harus kita pahami bahwa tugas akhir itu bukan sekedar syarat administratif ya. Jadi ada tugas akhir ini eh, bukan sekedar syarat administratif, tapi merupakan bukti ya, bukti integritas dan kematangan intelektual. Nah, jadi ada bukti integritas dan kematangan intelektual. Ini yang harus kita pahami. Apa sih sebenarnya bukti integritas dan kematangan intelektual itu? Sebagaimana kita pahami ya, sekolah dalam jenjang di negara kita itu kan eh, bertahap ya, dan didasarkan atas usia dan kematangan berpikir. Ada prasekolah mulai dari RA, TK, SD, kemudian SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Masing-masing level itu memiliki eh, hal yang terkait dengan tugas akhir yang berbeda. Ya, katakanlah untuk jenjang sekolah itu berada pada level assessment ya, atau ujian-ujian selesai. Tapi untuk S1, S2, dan S3 itu harus mewujudkan dalam bentuk karya atau disebut juga dengan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah pada saat ini harus terbuka, tidak harus berada eh, dalam lemari dalam bentuk catatan-catatan atau bentuk jilid-jilid itu ya, skripsi yang dijilid itu, tetapi juga harus dipublish, harus diinformasikan kepada orang banyak terkait dengan apa yang kita teliti. Nah, karena itu apa yang kita teliti itu sudah juga diteliti oleh orang lain. Nah, karena itu ketika kita memindahkan karya orang lain ke dalam tulisan kita, maka kita melanggar etika ilmiah. Ya, misalkan kita menemukan banyak tulisan-tulisan yang ada di internet ya. Sekarang kita sering menggunakan artikel, tiba-tiba artikel itu kita copy, kita pastikan atau copy paste atau copy paste ya dalam artikel tulisan kita, maka sekarang sudah ada alat pendeteksinya ya yang disebut dengan
Turnitin ataupun sejenis seperti X-plagiarism dan lainnya. Nah, dalam waktu singkat ketika file itu dideteksi, maka akan terbaca berapa persen uniknya, berapa persen menconteknya. Nah, karena itu tugas akhir ini sekali lagi bukan tugas administratif, tapi ini adalah bukti integritas dan kematangan intelektual, kematangan berpikir. Nah, karena semakin ke atas ya itu semakin berpikirnya, kematangannya semakin tinggi. Nah, jadi kemudian yang kedua, eh, ada etika akademik dan integritas ilmiah. Nah, tanpa fondasi etika ilmiah ini ya, integrasi ini kita akan tidak bisa ya. Tanpa fondasi ini sehebat apapun penelitian, ia akan roboh dan tidak bermartabat. Nah, jadi hmm, etika akademik ini kita pahami sebagai fondasi. Kalau sebuah bangunan yang besar, maka fondasinya akan semakin kuat. Bangunan yang tinggi itu akan diperhitungkan fondasinya harus kuat. Nah, karena kalau fondasi tidak kuat atau bangunan ilmiah yang kita bangun itu tidak kuat, maka eh, cepat akan roboh. Ya, ini kan seringkali saudara mungkin melihat, menginformasikan ada seseorang yang memiliki gelar profesor, ya, tiba-tiba dimakzulkan gelarnya karena terdeteksi melakukan plagiasi atau mengambil karya orang mengatasnamakan dirinya. Nah, itu juga kalau ketahuan ada namanya sanksi akademik, ya. Seperti atau juga kalau sanksi akademik itu juga dalam sejarah Islam itu kita bisa melihat misalkan Ali Abdul Razik. Kita apa nih? Screenshot aku. Ya, Ali Abdul Razik ini dalam bidang politik ya itu kita kenal sebagai orang yang menentang konsep khilafah walaupun dia misalkan lulusan Al-Azhar. Tapi apa yang dilakukan kemudian adalah memakzulkan gelarnya. Namun kemudian dia itu dilindungi oleh permintaan Inggris. Tapi ini adalah strategi politik. Nah, artinya integritas ilmiah itu penting. Nah, ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, maka rumus yang sederhana adalah kita tulis apa yang kita tahu dan kita tulis apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita tulis. Itu aja. Kita tulis apa yang kita tahu dan kita harus mengetahui apa yang kita tulis. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, selanjutnya sebentar. Ini mengapa etika dan integrasi itu penting? Ya. Mengapa etika dan integritas itu penting? Nah, ini sebagai landasan saja, seperti tadi sudah sampaikan, eh, etika itu seperti membangun fondasi. Eh, Fondasi semakin kuat dibangun, landasan ilmunya sudah kuat, maka sehebat apapun terpaan itu akan kuat. Karena itu etika ilmiah ini dalam eh, sebuah karya itu harus terbangun melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang baik. Ontologi itu terkait dengan eh, filsafatnya ya, mengapa. Aksiologi kemanfaatannya, dan ontologi epistemologi ya, juga terkait dengan pertanyaan mengapa. Jadi landasan-landasan itu harus kuat. Kalau landasan itu sudah kuat, maka bangunan ilmu itu sudah juga menjadi kuat. Nah, kemudian mengapa etika integritas itu penting? Yang pertama adalah ada kredibilitas diri. Nah, kemudian di sini Anda bisa dilihat sebagai peneliti yang dapat dipercaya. Nah, kalau kita menggunakan apa teori atau metode ilmiah yang baik sesuai dengan aturan-aturan ilmiah, maka kredibilitas ilmiah ini akan terbangun. Ya. Dan Anda akan dikenal sebagai peneliti yang dipercaya.
Kredibilitas itu penting ya. Artinya eh, siapa diri kita, meneliti tentang apa, nah itu penting. Terus yang kedua, kredibilitas ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu itu karena kita berdiri di atas pundak raksasa peneliti ya. Artinya maksudnya begini, peneliti-peneliti sebelumnya itu cukup banyak. Anda jangan pernah mengatakan bahwa ini baru saya yang meneliti. Kenapa? Karena yang disebut dengan ilmu pasti dibangun atas ilmu-ilmu sebelumnya. Ya, misalkan Anda meneliti tentang pendidikan, banyak tokoh-tokoh pendidikan sebelumnya yang berkontribusi tentang pandangan-pandangan saudara. Nah, karena itu kemudian eh, dalam sebuah penelitian itu kita harus memahami tentang penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian yang sebelumnya relevan dari mana? Ya kita bisa mencari dalam literatur yang sudah disahkan ya, seperti misalkan di Google Scholar, di Sinta, Morarep, Morabes, Garuda, jurnal dan segala macamnya. Nah, di situ ketika kita meneliti pasti sudah ada yang meneliti sebelumnya. Karena itu penelitian sebelumnya yang relevan itu harus terungkap dan kemudian kita harus mampu membedakan apa yang diteliti oleh mereka dengan apa yang kita teliti. Kenapa? Karena kalau sama itu pasti akan dianggap plagiasi atau mencontek. Nah, karena itu eh, artikel-artikel sebelumnya itu cukup banyak. Mau apa saudara itu bisa. Nah, sekarang sekarang ini kita hidup pada suasana di mana artikel ilmiah, publikasi ilmiah, tulisan-tulisan cukup banyak ya. Beda dengan 20 atau 15 tahun yang lalu ya, di mana kita sulit mencari informasi. Dulu kita harus ke perpustakaan secara manual berkunjung, mencari literatur, menulis, ya, kemudian eh, berhari-hari ya kita di perpustakaan itu untuk menemukan sebuah pengetahuan. Tapi sekarang kita bisa dengan menggunakan alat laptop ini ya, kita bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan. Apalagi sekarang ditambah dengan AI. Nah, yang kita jadikan sebagai mitra kita. Sekarang teman kita itu banyak sekali, bukan hanya teman dalam bentuk orang yang bisa kita ini kan, tapi juga dalam bentuk aplikasi. ChatGPT itu harus kita jadikan alat yang mampu membantu kita. Nah, maka kemudian ketika bangunan-bangunan itu, ilmu-ilmu yang sudah ada itu menjadi dasar dari kita, maka apapun yang kita lakukan, baik itu kutipan, ya, atau bangunan-bangunan lainnya, itu ataupun referensi-referensi lainnya harus menyesuaikan dengan teori-teori atau konteks ilmiah. Terus yang ke selanjutnya adalah di sini menghormati proses. Nah, penelitian itu adalah ingat proses. Penelitian itu tidak hadir tiba-tiba, tapi berproses. Berproses dari mana? Dari keinginan kita untuk meneliti sebuah fenomena bahasanya ya. Nah, misalkan dalam keadaan sebuah lembaga sekolah pasti ada masalah. Sehebat apapun sekolah pasti ada masalah, ya. Masalahnya itu yang menjadi pertanyaan apakah sudah memahami masalah atau belum. Terkadang masalah yang tidak dipahami secara baik akan menghasilkan jawaban yang tidak benar. Nah, karena itu pemahaman terhadap permasalahan sebuah penelitian itu harus penting. Ya. Nah, karena ini sebuah proses. Karena memang sebuah proses, maka eh, mengidentifikasikan sebuah problem itu bagian dari sebuah penelitian yang penting. Nah, jadi di sini menghormati proses itu artinya jangan sampai kita memotong jalan dengan mencontek
atau memalsukan data. Ya kan, sekarang mudah, mudah sekali memalsukan data itu ya. Memalsukan data, nama ya. Ada orang yang menulis yang hampir sama dengan kita copy paste. Ya, mungkin orang tidak tahu, tapi kalau menggunakan alat untuk mendeteksi, pasti akan tahu. Nah, berarti itu bahasanya adalah kalau tidak menghormati proses, maka di sini Anda dianggap sebagai menipu diri sendiri. Nah, karena itu ketika kita melakukan sebuah penelitian, penting untuk menggunakan logbook ya. Baik itu penelitian dalam bentuk kualitatif atau penelitian kuantitatif ya. Maka yang penting adalah saudara memiliki logbook. Logbook itu semacam buku yang memang catatan coret-coret bahasanya ya. Apa itu catatan coret-coret? Catatan coret-coret itu kita mengagendakan dalam sebuah penelitian itu kita merencanakan. Misalkan kita ingin bahwa di bulan Januari tahun 2026 itu akan ada uji proposal skripsi. Maka saudara dari sekarang sudah menentukan temanya apa. Nanti judulnya bisa hadir belakangan. Nah, yang kita teliti apa? Yang pertama yang harus kita pahami, lingkup kita itu lingkup apa? Lingkup kita adalah lingkup pendidikan agama Islam. Karena lingkup kita adalah lingkup pendidikan agama Islam, maka yang kita teliti apa? Yang kita teliti adalah sekitar pendidikan agama Islam. Nah, sekitar pendidikan agama Islam itu apa saja? Yang pertama, bisa lembaganya. Lembaga itu apa saja? Ada madrasah, ada pondok pesantren, ada majelis taklim, ada masyarakat, ya, masjid, musola. Nah, itu peran-perannya bisa kita teliti. Nah, misalkan contoh majelis taklim. Majelis taklim itu kan bagian dari lokal wisdom, kearifan lokal yang muncul di Indonesia walaupun memiliki sejarah yang panjang. Nah, apa yang kita deteksi, apa yang ada di majelis taklim itu? Di majelis taklim itu misalkan proses pembelajarannya cenderung monoton, artinya itu saja. Pernahkah kita berpikir bagaimana mewujudkan kurikulum majelis taklim? Nah, gitu. Nah, misalkan kita meneliti tentang kurikulum majelis taklim A terhadap apa? Nah, itu adalah eh, fenomena kita. Itu yang pertama lembaganya. Atau lain-lainnya ya. Misalkan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengaruhnya terhadap apa itu boleh. Yang kedua, masyarakatnya. Masyarakat bisa kita teliti komunitas A, komunitas B terhadap eh, kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu bisa kita teliti. Atau yang ketiga itu ada eh, pelakunya. Siapa pelaku yang ada di eh, pendidikan Islam itu? Gurunya bisa kita teliti. Kemudian siswanya bisa kita teliti. Orang tuanya bisa kita teliti. Model kepemimpinannya bisa kita teliti. Atau apalagi yang kita bisa teliti? Nah, misalkan subjeknya, pelajarannya. Pelajaran PAI ini cukup banyak ya. Jadi kalau lulus PAI ini kenapa banyak? Ya karena memang lulusan PAI ini bisa mengajar banyak. Kalau saudara belajar bahasa Inggris, tadris, lulus hanya bisa ngajar bahasa Inggris. Bahasa Arab, tadris bahasa Arab, lulus bisa ngajar bahasa Arab. Tapi kalau saudara di PAI, Pendidikan Agama Islam, lulus, itu banyak kemungkinannya. Mata pelajaran saja yang bisa diajar di madrasah itu ada 4 ya. Ada Al-Quran Hadis, ada Akidah Akhlak, ada SKI, dan ada fikih. Nah, bahasa Arab bukan termasuk ruang lingkup VAI karena itu ranah pendidikan bahasa Arab. Kemudian juga Anda bisa menjadi profesi ya, menjadi seorang eh, pelaku konsultan pendidikan agama Islam itu juga bisa. Nah, jadi subjek yang diteliti dalam jurusan PA itu banyak. Termasuk juga pengembangannya. Misal model pengembangan pembelajaran PAI berbasis web.
Nah, itu kan harus dilakukan. Model pengembangan PAI berbasis kecerdasan buatan. Nah, itu juga penting. Karena pendidikan PAI itu harus menyesuaikan dengan konteks zamannya. Nah, jadi yang kita teliti itu banyak. Nah, sebelum kampus ini menentukan roadmap penelitian, roadmap itu peta jalan ya. Kalau di roadmap penelitian nanti saudara akan difokuskan pada satu atau dua tema penelitian. Nah, sekarang ini memang sedang digarap, tapi belum di SK-kan oleh Pak Ketua, sehingga saudara masih memiliki kebebasan untuk meneliti apa saja yang dekat dengan saudara. Nah, yang baiknya yang diteliti itu yang bagaimana? Yang dekat dengan di kehidupan kita yang menarik. Kalau yang tidak menarik, ya jangan ke saudara teliti. Yang nggak menarik buat apa? Yang menarik menurut saudara. Nah, ketika menarik menurut saudara, maka saudara sudah mulai memahami. Ketika memahami, maka nanti akan digabungkan dengan analisis-analisisnya. Ada analisis statistikanya, ya. Bagaimana menghubungkan variabel X dan variabel Y. Tapi yang penting, yang harus kita kuasai adalah menguasai temanya dulu. Nah, kemudian ada konsekuensi hukum. Nah, ini maksudnya ketika etika akademik kita tidak taati ya secara baik, maka ada konsekuensi hukum untuk saat ini. Apa itu konsekuensi hukum? Ada plagiarisme dan publikasi misalkan. Ada nanti saya sampaikan ya apa itu publikasi. Bisa pencabutan gelar. Nah, kalau memang eh, menggunakan penelitian orang lain dianggap sebagai penelitian kita. Kalau ada yang menggugat dan itu menang, ya kita bisa dicabut gelar. Kemudian dikeluarkan dari eh, apa? Dikeluarkan dari kampus hingga tuntutan hukum. Nah, ini bisa tentang orang yang plagiarasi, apalagi kalau hak itu sudah dihakikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, maka orang yang mencontek yang belakangan itu akan mendapatkan sanksi, ya, sanksi eh, yang berat. Nah, kemudian ini ini ada beberapa contoh orang yang tidak memanfaatkan etika ilmiah. Nah, yang pertama Bagio, misalkan Ya ada yang Om, ya ada apa? jangan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ya ditanyakan saja. Ya, yang pertama ini Berapa lama, Bu? disebut dengan istilah dosa besar ya. Dosa besar. Dan maksudnya dalam karya ilmiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah publikasi. Apa itu publikasi? Ini mesti terlihat nggak layar saya nih? Terlihat, Pak. Lihat ya. Terlihat, Pak, terlihat. Oke, ya. Karena suka ada oh, kesan jelas. harus update, saya nggak paham ini. Yang pertama ada publikasi ya. Apa itu publikasi? Publikasi itu didefinisikan sebagai membuat data atau hasil yang tidak ada atau memalsukan data, observasi atau hasil temuan. Hasil temuan orang lain kita anggap sebagai hasil apa yang kita temukan. Kemudian tanpa menyebut apa sumbernya. Karena itu ketika menulis ya karya ilmiah ini penting saudara menguasai alat-alat atau tool-tool pendukung. Seperti apa? Misalkan seperti memahami tentang aplikasi Mendeley, aplikasi Zotero, EndNote, dan seterusnya ya. Nah, yang disebut dengan publikasi itu seperti mengisi kuesioner penelitian sendiri. Misalkan begini, ya Anda harus mencari data. Nah, ketika mencari data ini ternyata deadline-nya sudah waktunya harus cepat. Nah, karena itu Anda mengambil jalan pintas menggunakan rumus kontif aja di Excel itu. Sehingga akan muncul data-data acak yang akan saudara jadikan sebagai data. Nah, ini termasuk publikasi, artinya pembohongan tanpa menyebar responden atau mengira-ngira, mengira-ngira ya. Jadi bukan meneliti tapi mengira-ngira data hasil eksperimen di lab karena ini beberapa faktor malas atau error ya karena memang penelitian ini memang perlu perjuangan ya atau membuat hasil wawancara fiktif ya wawancara fiktif ya misalkan ada wawancara kamu wawancara tidak pernah wawancara
Sama siapa wawancaranya? Sama orang A, ini rekamannya. Penguji mungkin tidak tahu. Ya, tapi ini adalah eh, tanggung jawab moral, di mana memang kita harus memahami ya bahwa fabrikasi itu dilarang, ya, dilarang. Itu yang pertama adalah pabrikasi. Yang kedua, yang termasuk dosa besar dalam penulisan karya ilmiah adalah falsifikasi. Apa itu falsifikasi? Memanipulasi data, ya. Memanipulasi data atau materi penelitian. Kita menemukan materi penelitian orang lain, kita ambil sebagai materi kita. Itu termasuk falsifikasi. Misalkan ada materi yang tidak cocok, kita buang, kita ganti dengan istilah yang kita cocokkan. Itu juga termasuk falsifikasi. Atau menggunakan data yang tidak mendukung, atau memilih data yang tidak mendukung. Jadi penelitiannya tidak cocok, tapi dicocok-cocokkan. Atau cocokologi gitu ya. Itu termasuk falsifikasi. Seperti apa? Mengedit foto atau eksperimen, kemudian dengan tujuan agar terlihat sesuai keinginan. Eh, Nah, ini juga termasuk pelanggaran falsifikasi. Kemudian yang paling banyak itu adalah plagiarisme, plagiasi ya. Plagiasi itu seperti mencuri gagasan, kata-kata atau karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Nah, ketika mengaku itu sebagai milik sendiri, maka itu termasuk mencontek. Nah, mencontek seperti itu adalah sesuatu yang dilarang. Misalkan mengcopy paste dari web, paraphrase, ya, mengubah beberapa kata dari kalimat orang tanpa menyebut sumbernya, ya. Karena ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Itu pun harus dipahami secara baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, kita harus memiliki manajemen ya, reference management. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, menggunakan tool atau alat-alat seperti Mendeley, eh, Zotero atau alat lainnya. Nah, apa keuntungannya kalau kita menggunakan tool ini, penulisan kita misalkan dengan apa, tetapi ketika nanti tiba-tiba diubah dengan model-model lain, nah, maka kita tinggal klik saja sistemnya secara otomatis atau berubah. Nah, ya kemudian juga dengan menggunakan Zotero kita bisa memiliki aplikasi-aplikasi yang bisa menyimpan, bisa memiliki perpustakaan yang mampu menyimpan data, yang kemudian data itu bisa kita jadikan manajer reference ya. Nah, kemudian salah satu etika lagi adalah jujur dalam metodologi dan jujur dalam hasil. Nah, ya, jadi eh, materi-materi ini nanti bisa saudara dapatkan di kelas ya. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin didiskusikan mengenai materi ini, disilahkan mungkin ada yang ditanyakan. Jadi sebelum saudara bertanya, saya menyampaikan karena ini proposal tugas akhir, maka nanti luarannya saudara harus di akhir itu memiliki proposal terkait dengan apa yang akan saudara teliti dan itu diajukan dan kemudian akan ada ujian proposal skripsi. Luarannya, maaf, ujian proposal tugas akhir dan luarannya nanti ada yang berbentuk eh, artikel jurnal dan juga ada yang berbentuk skripsi seperti yang sudah ada. Oke, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilakan. Mungkin Baik, ada yang ditanyakan, disilakan. Kalau izin tidak, bertanya ya silakan. mengenai ini ya proposal skripsi tadi kan mengenai eh, bukti integritas dan etika akademik dalam pembuatan proposal skripsi. Yang mau saya tanyakan gini, Pak Dokter, Bisa lebih dekat ke mikrofon nggak? bagaimana Biar terdengar jelas. ya kurang jelas ya?
Ya, nggak apa-apa. Ya, Lanjut, lanjut, yang lanjut. saya tanyakan gini Pak Dokter, bagaimana cara mengetahui kita atau mungkin dalam menyadur ya, apa mungkin bahasa yang gampang itu menyalin ya, menyalin dari suatu pendapat tokoh tentang skripsi kita, terus kita eh, tempelkan dalam dalam skripsi. Apakah itu termasuk pelanggaran dalam arti kredibilitas kita dalam menyusun skripsi? Yang pertama ya, mengcopy pendapat tokoh atau dari jurnal. Yang kedua, bagaimana caranya biar kita terhindar dari pelanggaran plagiat tersebut. Terima kasih Pak Dokter. Ya, ini memang pertanyaan yang bagus, yang menarik, di mana sebagian besar penyelesaian tugas akhir itu ada di situ. Ya, saya itu ketika menyelesaikan disertasi hampir sebulan itu sampai jam 3 malam itu hanya bagaimana menurunkan plagiasi, mencontek itu. Karena saya juga nggak tahu ketika saya menulis ternyata pernah ada orang yang menulis dengan yang sama. Ketika dideteksi, maka menggunakan X plagiarism itu terdeteksi ya ada di file ini. Nah, kalau mengutip itu ada yang sifatnya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung seperti pendapat para tokoh, yaitu harus kita kutip sesuai dengan apa yang disampaikan tokoh tersebut dan referensinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Kalau dikomentari silahkan itu beda lagi. Nah, tapi kalau pendapat eh, itu harus sesuai namanya kutipan langsung. Dan kemudian eh, apa mengutip itu juga ada etikanya. Harus mencantumkan sumbernya ya, harus mencantumkan sumbernya. Dan sekarang ini untuk mengecek ya plagiasi itu cukup dengan sederhana saja ya dengan apa namanya alat yang namanya Turnitin ya salah satunya ada X plagiarism. Ya, sehingga nanti ketika menggunakan alat itu terdeteksi mencontek ya misalkan, nah realisasinya saudara harus merubah kalimat itu menjadi tidak terdeteksi. Nah, seperti itu ya.